Hai, selamat pagi baik kita semua dimanapun kita berada. Selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan yang bersama kita di sepanjang minggu, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur. Apapun berkat-berkat yang kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kebersamaan Tuhan bersama kita di sepanjang minggu. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita ada sebab Tuhan yang bersama kita. Sebelumnya kita makin masuk lebih mendalam di dalam penyembahan kita, pujian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kita berdoa bersama pada pagi hari ini, memulakan kebaktian atau ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita serahkan semua kita di dalam tangan Tuhan. Baik kami yang ambil bahagian pada pagi hari ini dan baik kita semua. Saya minta pastor kita, Pastor Petrus yang mendoakan doa pembukaan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Haleluya. Pujian syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan yang telah memimpin setiap pribadi kami. Daripada hari Isnin hingga pada hari ini, Engkau telah membangunkan kami dengan hari yang baru yang Tuhan persiapkan untuk kami jalani pada hari ini. Hari yang Tuhan telah tetapkan untuk kami datang menyembah, mengagungkan nama Tuhan pada hari ini. Bapa, kami datang serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami merendahkan diri kami di bawah kaki salib-Mu Bapa. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Layakkan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan dengan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa, serahkan setiap pribadi hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah raya kami pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi anti Aaron yang bawa kami dengan pimpin pujian penyembahan, backup singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan bawa kami dengan firman-Mu Tuhan, bahkan mereka yang menyediakan live pada pagi hari ini. Berdoa supaya Tuhan Engkau mampukan kami, pakai kami untuk menjadi berkat kepada jemaat Tuhan yang kami layani pada pagi hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa, serahkan seluruh jemaat kami BM Manuel ke dalam tangan Tuhan. Daripada anak kecil sampai kepada warga emas, Tuhan Engkau mengenal setiap pribadi mereka, dimanapun mereka berkumpul, baik di rumah, di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya lawatan Roh Kudus Tuhan hadir memberkati setiap umat Tuhan yang berseru, memanggil, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga pada pagi hari ini, mungkin ada di antara jemaat kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit, yang dalam keadaan yang susah, yang dalam keadaan yang tiada pengharapan dalam kehidupan mereka, mungkin juga yang dalam keadaan yang duka cita pada saat ini. Tuhan, hamba berdoa, mari Tuhan Engkau lawati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam masalah Tuhan Engkau berjalan keluar, yang dalam keadaan yang duka cita Tuhan Engkau hiburkan mereka. Biarlah mereka, kami semua mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, serahkan acara ibadah raya pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dari permulaan hingga selesainya ibadah raya yang kami laksanakan pada pagi hari ini, satu hal yang kami rindukan adalah kehadiran Roh Kudus Tuhan melawati setiap pribadi kami, bahkan memberkati setiap umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan pada pagi hari. Dengan itu Tuhan, kami mulakan ibadah raya kepada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami telah berdoa. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih bagi pastor kita. Ya, sebelum kita lebih masuk makin mendalam di dalam penyembahan pujian kita kepada Tuhan, terlebih dulu saya beri salam kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang berada di tempat manapun mereka berada.
jemaat-jemaat Immanuel, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang bersama kita. Baik kita memulai dan masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita bersama masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan yang mengatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan itu sungguh ajaib bagi kita. kasih dan penyayang. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
kita akan menjalankan tangguk dimanapun kita berada, di rumah kita akan jalan tangguk. Saya minta persiapan yang dari Dekan Joseph. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa, karena kemurahan, kebaikan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat pagi ini kami ada semua itu karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberi dalam pundi-pundi-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan akan terus memperhatikan setiap pribadi kami, baik kami yang berkesempatan memberi pada pagi ini, begitu juga yang tidak berkesempatan Tuhan. Hamba berdoa, mari Tuhan urapi jamaah, berkati setiap pribadi kami Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang berada di tempat pekerjaan mereka, mungkin ada yang terlantar di tempat mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami urapan Tuhan, biarlah mereka mengalami jamahan Tuhan, lewat mereka menyertai ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Hamba berdoa supaya lewat pelayanan-pelayanan, lewat pemberian yang kami berikan pada pagi ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan Tuhan akan diperkembang lebar luaskan di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa buat kepimpinan yang dipercayakan untuk mengendalikan keuangan ini, kami berdoa biar kiranya Tuhan memakai mereka, berikan hikmat buat mereka supaya mereka terus bekerja dengan lebih giat lagi untuk menggunakan apa yang ada ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oh haleluya Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan memberkati setiap keluarga, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik anak-anak, baik bapak yang tua, yang nenek kami yang tua juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap pribadi kami, karena kami percaya di saat kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, di saat itu Tuhan memperhatikan kami. Tuhan akan menyiapkan, menambahkan berkat-berkat dalam lumbung-lumbung kami sehingga berkelimpahan dengan segala berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami pada pagi ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam pujian kita lagi yang mengatakan pengharapanku hanya pada Yesus saja. Jiwaku yang sungguh
Tuhan yang mempedulikan kita. Apapun yang kita lakukan tidak sia-sia bagi Tuhan kita. Selamanya kita di dunia ini, kita bersama Tuhan dan langkah kita bersama Tuhan. Tuhan mengatakan tidak sia-sia Tuhan menyediakan bagiku dan bagimu di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus pengharapan kita semua. Maka itu tidak sia-sialah kita percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan menyediakan tempat yang indah. Sebelumnya kita masuk lebih mendalam, kita akan masuk satu penyembahan, masuk firman Tuhan. Nyata di sepanjang hidup
Terus naik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh besar kasih setiamu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada pagi yang indah ini kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengambil peran akan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada saat pagi hari ini kami telah datang menghadap Tuhan dengan beberapa pujian penyembahan kami. Bahkan kami juga telah memberi uang persembahan untuk membantu pelayanan Tuhan, pelayanan dalam gereja maupun di luar gereja kami. Kami berdoa supaya Tuhan Kau terus memberkati setiap tangan-tangan anak Tuhan yang memberi maupun yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan Kau terus melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami masing-masing, sehingga pada masa-masa akan datang kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan terus dengan firman-Mu. Sebentar kami datang serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami, beri kami pengertian, berikan pemahaman yang baik akan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berkata-kata melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan Kau sembunyilah di belakang salib-Mu. Kiranya suara Tuhan yang kedengaran buat kami pada pagi hari ini, yang memberi satu makanan rohani kepada kami untuk menguatkan, meneguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami dalam masa-masa yang normal baru ini Tuhan. Hamba berdoa, serahkan masa waktu yang kami gunakan dari permulaan tengah selesainya ibadah raya ini, kiranya nama-Mu Tuhan yang senantiasa diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami sebagai umat-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Ya, salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Apa kabar kita semua? Harap kita senantiasa dalam keadaan sehat, ya, sehat selalu. Meskipun kita dalam norma baru ini kita jarang sekali berjumpa, mungkin berjumpa di kedai kadang-kadang. Tetapi walau bagaimana kita tetap bersyukur karena kita merasakan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap pribadi kita, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, bersama-sama melalui bahagian firman Tuhan. Kita melihat firman Tuhan yang akan kita sama-sama perhatikan tanpa buang masa. Kita lihat dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil daripada 2 Korintus, ya. Kita terus dengan pembacaan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga 28, dan terus kepada pasal yang ke-12 ayat yang ke-20, ayat yang ke-10, ya. Sekali lagi yang belum mendapat, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 hingga ayat yang ke-28, dan terus kepada pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-11. Kalau kita lihat tajuk besar daripada bahagian pembacaan kita ini, yaitu Paulus tidak mementingkan diri. Namun saya ingin membawa kita membaca daripada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28, dan terus kepada pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita. Boleh jemaat Tuhan ikut bersama-sama dengan terjemahan Alkitab yang ada dengan kita masing-masing. Ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya daripada pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat
kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan kita terus kepada pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, sekali lagi saya ulangi ayat pembacaan kita, ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang kita perhatikan daripada bahagian pembacaan kita ini, pasal yang ke-11. Kalau kita perhatikan tulisan besar di sana mengatakan bahwa Paulus tidak mementingkan diri, ya. Paulus tidak mementingkan diri. Dan jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kalau kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita tadi, ayat 24 hingga 28, yang mengatakan tentang kehidupan perjalanan ya Paulus dalam dia melayani jemaat. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-28, ayat yang ke-28 mengatakan di sana, saya akan membaca untuk kita ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan kita perhatikan daripada ayat yang sebelumnya mengatakan tentang apa yang sedang dihadapi oleh Paulus dalam dia menjaga, memelihara semua jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Banyak hal yang harus dihadapi dalam kehidupannya, ya. Yang dikatakan daripada ayat yang ke-24 sampai kepada ayat 27 mengatakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan jemaat Tuhan yang Yesus kasih, walaupun demikian apa yang kita perhatikan, pasal yang ke-12 mengatakan ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan di sana, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan siksaan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tajuk yang ingin kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu ketika menjadi lemah. Ketika kita menjadi lemah, ya, ketika kita menjadi lemah. Apa yang kita perhatikan daripada apa yang dikatakan Paulus, ya, daripada apa yang dikatakan Paulus dalam ayat pembacaan kita tadi, segala yang telah dia hadapi dalam kehidupannya, penderitaan, dihina, dipenjara, ya, tetapi semuanya itu tidak membuat dia menjadi lemah dalam pelayanan Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini kata Paulus dalam berbagai-bagai keadaan yang harus dia tempuhi dalam kehidupannya, dalam semuanya itu dia lakukan oleh karena dia memelihara iman jemaat yang ada di Korintus. Namun pada pagi hari ini kita ingin belajar bersama-sama ketika kita menjadi lemah, ya. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apa yang kita perhatikan, ya, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Berbicara tentang, ya, kelemahan, ya, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Kalau kita perhatikan, ada beberapa jenis kelemahan yang normal yang kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai manusia, seperti kelemahan fisik dan kelemahan rohani. Kalau kita perhatikan, bentuk kelemahan fisik merupakan cacat tubuh disebabkan oleh kena sakit penyakit yang ada pada tubuh seseorang. Sedangkan kelemahan rohani bentuk kerapuhan seseorang akan imannya kepada Tuhan,
karena tidak memiliki pengenalan yang benar. Ya. Orang yang lemah secara rohani ciri-cirinya adalah dikuasai oleh dosa, keinginan daging, ketakutan dan kekhawatiran, serta tidak mampu bersyukur. Namun jemaat Tuhan yang Yesus kasih berbeda dengan menjadi lemah. Di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu ketika menjadi lemah. Maksud ketika menjadi lemah di sini adalah seseorang yang dulu giat, ya, kuat secara rohani, ya, melayani Tuhan. Ya. Orang yang kuat secara rohani kini menjadi lemah. Ini yang kita perhatikan. Ya. Contoh, sebagai sebelumnya ia begitu setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh, ya, giat, bersemangat, bersukacita, selalu bersyukur, ya, setiap kali, ya, melakukan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Tiba-tiba ia mulai jarang beribadah, tidak bergairah lagi melayani Tuhan, dan bahkan bersungut-sungut dalam pelayanan. Ini yang dikatakan ketika kita menjadi lemah, di mana semangat yang mula-mula tadi yang berkobar-kobar melayani ketika berdepan dengan berbagai kesulitan, di sanalah kita boleh menjadi lemah dalam kita melayani Tuhan. Tetapi apa yang kita perhatikan jemaat Tuhan yang Yesus kasih dalam pembacaan kita berkaitan dengan kehidupan Paulus tadi, mengatakan banyak hal yang dia sudah hadapi dalam kehidupannya, baik itu di tengah-tengah laut, baik di penjara, ya, dan sebagainya. Tapi semuanya itu tidak membuat dia menjadi lemah melayani Tuhan. Tetapi apa yang kita perhatikan, Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesusahan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, semua orang dapat menjadi lemah atau mengalami saat-saat lemah atau lelah secara rohani dalam kehidupan kita. Ya, semua kita akan mengalami hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Ada masa kita lemah dalam kita menjalani kehidupan ini, masa lelah, ya. Tetapi firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini memberi satu suntikan, memberi satu semangat yang baru kepada kita untuk terus giat melayani Tuhan. Seperti mana juga Rasul Paulus berkata dalam ayat pembacaan kita tadi, ya. Apa yang dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi, yaitu tentang kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang giat melayani Tuhan. Semua hal-hal yang dihadapi dalam kehidupannya yang juga boleh membuat dia lemah dalam melayani Tuhan, tetapi itu tidak membuat dia, ya, patah semangat ataupun lemah, ya, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini kata Paulus dalam kehidupannya. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu sekali ada masanya kita akan mengalami saat-saat yang lemah ataupun lelah dalam kita melayani Tuhan. Tetapi biarlah kita melihat kepada pribadi seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan luar biasa dalam melakukan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengatasi ketika kita menjadi lemah dalam kehidupan ini, menjadi lemah dalam kita melayani Tuhan. Mari kita perhatikan hal yang pertama. Ada 3 hal yang ingin kita lihat daripada kehidupan Paulus dari ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Yang pertama adalah hidup berserah kepada Tuhan. Ketika kita menjadi lemah, seringkali kita akan keluar, ya, daripada jalan yang harus kita tempuhi dalam kehidupan kita. Contoh, kita giat dalam pelayanan Tuhan, ya, tiba-tiba kita merasa lelah, penat. Di sanalah kita akan mulai ke tepi, tapi biarlah kita, ya, hidup berserah kepada Tuhan dalam kita, ya, menjalani kehidupan ini. Ketika kita menjadi lemah, marilah kita serahkan kehidupan kita, berserahlah kepada Tuhan, ya. Memang setiap orang akan mengalami masa yang melelahkan, ya, melelahkan dan membosankan karena selalu melakukan hal itu, dan hal itu akan membuat kita, ya, membosankan, membuat kita lelah. Tetapi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang semangat, ya, Rasul Paulus dalam dia melayani Tuhan. Karena itu
kita perlu merenungkan kembali kasih Tuhan dan memperbaharui komitmen kita dalam kita melayani Tuhan. Ya, ketika kita menjadi lemah jemaat Tuhan yang Yesus kasih, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus berserah kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mereka menjadi lemah dalam mereka melayani Tuhan, mereka akan mengikuti jalan yang lain. Ya. Pertama tadi semangat, tetapi ketika mereka menjadi lemah, mereka akan tidak bersemangat lagi. Ya. Tidak akan bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Di saat-saat demikian kita perlu mengingatkan dan merenung kembali tentang kasih Tuhan bagi setiap pribadi kita. Dengan demikian kita akan mengenal akan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana sehingga kita boleh dikuatkan dalam kita melayani Tuhan. Ya, sehingga kita diperbaharui dan kita harus memperbaharui komitmen kita untuk melayani Tuhan seperti mana juga Rasul Paulus dalam dia melakukan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Ya, menjadi lemah juga boleh disebabkan oleh karena kekecewaan terhadap Tuhan maupun sesama, ya, ketakutan dan kekhawatiran dan tawaran dunia yang menggoda kita sehingga kita menjadi lemah dalam kita melayani Tuhan ataupun dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita perhatikan hal yang lain, menjadi lemah juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini contoh yang dapat kita perhatikan. Menjadi lemah juga pernah dialamikan murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, para murid menjadi takut dengan orang-orang Yahudi. Ya, kita perhatikan hal ini daripada Yohanes 20 ayat yang ke-19 menyatakan hal itu. Ya, begitu juga dengan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus namun menyadari kesalahannya. Ya, ketika dia menjadi lemah, ya, dia menyadarikan hal itu, dan dia kembali dan bersemangat untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Kalau kita perhatikan jalan kehidupan Rasul Petrus, dia disalibkan terbalik. Ya, untuk terus dia melayani Tuhan, apa yang kita perhatikan, ya, dia tetap setia melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Ada juga beberapa murid Tuhan Yesus yang kembali kepada pekerjaan mereka yang asal. Ya, karena mereka melihat keadaan yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Padahal apa yang kita perhatikan, padahal murid-murid Kristus sebelumnya adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat mengikut perintah Yesus. Alasan terkuat murid-murid menjadi lemah adalah karena Yesus mati. Ya, Yesus mati. Itulah yang membuat mereka menjadi lemah, sehingga mereka orang yang dulu semangat bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, ketika mereka melihat Yesus ditangkap dan Yesus mati, dan berapa mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang asalnya, balik kepada nelayan separuh. Tetapi jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kekecewaan mereka muncul sebab beranggapan Yesus datang sebagai raja politik yang membebaskan mereka daripada jajahan Roma dan menjadi raja atas Israel. Namun ternyata ia mati di atas kayu salib untuk setiap manusia. Ya, dan apa yang kita perhatikan dalam Lukas 24 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 menceritakan hal itu kepada kita. Dan setelah Kristus bangkit dan menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya, maka hilanglah kekecewaan mereka, dan tongkat penerus gereja di dunia ini dimulai daripada murid-murid Tuhan Yesus. Inilah yang kita perhatikan daripada kehidupan murid-murid Tuhan Yesus yang pernah mereka lemah dalam mereka menjalani kehidupan ini. Tetapi apa yang kita perhatikan ketika Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka yang di mana mereka kecewa sebelumnya, di mana mereka lemah sebelumnya, mereka dikuatkan, dan mereka lah tongkat penerus gereja di dunia ini, dimulai daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dimulai daripada murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menjadi lemah, mari hidup berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita jauh daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua yang kita harus perhatikan, yaitu melihat dengan mata rohani, yaitu fokus dengan iman yang benar. Ya, melihat dengan mata rohani, fokus dengan iman yang benar. Kalau kita perhatikan demikian juga dengan Paulus, ya, dalam ayat pembacaan kita tadi menceritakan tentang pribadi Paulus yang mengalami berbagai tantangan dalam perjalanan misi, yaitu pelayanan Tuhan.
Ia dipenjara, ia disesat, dihina, dan dianiaya, tetapi tidak menjadi lemah dalam melayani Tuhan. Ya, dia dipenjara, disesat, dihina, dan dianiaya, tetapi tidak menjadi lemah dalam melayani Tuhan. Kesusahan yang Paulus hadapi tidak membuatnya gentar dan kecewa, melainkan semakin giat dalam melayani Tuhan. Inilah yang kita perhatikan. Oleh karena Paulus yang melihat dengan mata rohani, yang fokus dengan iman yang benar, melihat kepada pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Walau bagaimanapun keadaan yang dia harus hadapi dalam kehidupannya, dipenjara, disesat, dihina, dan dianiaya, tetapi tidak menjadi dia lemah dalam melayani Tuhan. Paulus tidak pernah mundur dalam pelayanan Tuhan. Ya, kesusahan yang dialami bahkan dirinya seperti di ujung tanduk, semuanya itu mampu memudarkan semangatnya, tetapi itu tidak membuat dia patah semangat dia melayani Tuhan. Inilah hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang begitu dalam pelayanan Tuhan, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Apa yang membuat Paulus tetap setia dan rela berkorban dalam mengikut Tuhan Yesus adalah sebab dia tahu bahwa yang dia layani itu adalah Tuhan pencipta bumi. Dia melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar. Ya, walau bagaimanapun keadaan di sekeliling ini, tetapi dia tetap semangat dalam melayani Tuhan, tidak akan membuat dia lemah. Seperti juga dalam ayat pembacaan kita daripada yang ke-10 tadi, ketika dia lemah, dia menjadi kuat, dikatakan Paulus. Ya, bahkan baginya hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah satu pandangan yang baik daripada kehidupan Paulus yang dapat kita pelajari sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang umat Tuhan yang harus berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Artinya tidak lagi peduli dengan kepentingan atau keinginan dirinya sendiri, melainkan sepenuhnya ia serahkan kehidupannya kepada Tuhan dan tidak takut mengalami kematian. Ya, ini prinsip dan iman Paulus ini bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersikap seperti Paulus dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi lemah, kita harus melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar, melihat kepada ke depan kita, yaitu melihat kepada Tuhan yang sebagai pencipta ya, kita. Dan yang ketiga yang kita perhatikan daripada ayat pembacaan kita ini tadi, yaitu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita menjadi lemah, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, seringkali ketika kita menjadi lemah dalam kehidupan kita, seringkali kita ya, bertindak ya, dengan sendiri, tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan banyak hal yang kita harus perhatikan ketika orang menjadi lemah dalam kehidupan mereka dan mereka ingin menjalani kehidupan ini sendiri. Di sanalah mereka akan berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan berbagai keadaan sehingga mereka jatuh dalam kehidupan mereka. Namun jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ketika kita menjadi lemah, ya, mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Belajarlah seperti Paulus yang tetap konsisten dalam iman dia kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kita ya, menjalani kehidupan ini, bahkan dalam kita melayani Tuhan. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang kita tidak terlepas dari berbagai persoalan hidup yang sebetulnya sebagai alat pembentukan karakter iman kita, ya, dan seakan-akan membuat kita menjadi lemah dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, ya, ingat bahwa sebetulnya sebagai alat pembentukan karakter dan iman kita, dan seakan-akan membuat kita lemah. Tapi biarlah kita melihat, ya, melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Cara yang tepat ya, ketika kita menjadi lemah adalah milikilah hati untuk bersedia dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita dibentuk menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang tetap teguh dalam berhadapan dengan berbagai keadaan yang harus kita tempuhi dalam kehidupan ini. Orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan akan
mengingat kebaikan Tuhan yang mulia, yakni yaitu Tuhan telah mati dan menebus dosa. Tuhan Yesus melakukan hal itu supaya kita menjadi anak-anaknya. Kita harus ingatkan hal ini dalam kehidupan kita. Inilah hal yang perlu direnungkan dan mulailah untuk kembali buat komitmen dalam kita melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, bahkan sebagai jemaat Tuhan, dalam kita berjuang dalam iman kita. Biarlah kita ingat kembali ketika kita lemah, kita harus ingat kembali akan kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingatlah, segala persoalan yang kita alami adalah sebagai makanan bagi iman kita. Ya, ingatlah, segala persoalan yang kita alami adalah sebagai makanan bagi iman kita. Sebaliknya akan membuat kita mengenal Tuhan bila kita tetap menjadi wajahnya dan kuat dalam menghadapi tantangan pada level iman yang berikutnya. Inilah yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ketika kita menjadi lemah dalam kehidupan kita, hidup berserah kepada Tuhan, dan ketika kita menjadi lemah dalam kehidupan kita, melihat dengan mata rohani yang fokus pada iman yang benar, seperti mana Paulus, bahwa dia tahu bahwa yang dia layani itu adalah Tuhan yang sebagai pencipta bumi, dan yang ketiga melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat, tetap teguh dalam iman kita, seperti mana juga Paulus dalam dia menjalani kehidupan ini. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, inilah ketiga hal yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Ketika kita menjadi lemah, mari kita hidup berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi lemah, mari kita lihat dengan mata yang rohani yang fokus kepada iman yang benar. Dan ketika kita menjadi lemah, mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjalani kehidupan ini sendiri sehingga kita menyimpang dan jauh daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sebagai penutup daripada bahagian firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, ketika kita menjadi lemah, berserahlah kepada Tuhan, melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar, dan libatkan Tuhan dalam segala hal. Atasilah segala bentuk kekecewaan, kekhawatiran, dan tawaran dunia dengan iman yang teguh, dengan iman yang teguh, dan jangan biarkan hal demikian mengisi ruang hati kita sehingga kita menjadi lemah secara rohani dalam kita menjalani kehidupan dari masa-masa yang sekarang. Lebih-lebih lagi saat ini kita masih berdepan dengan pandemik, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada di antara kita yang sudah lemah dalam menjalani kehidupan ini karena pekerjaan kita yang tiada, karena kita dibuang daripada pekerjaan kita dan sebagainya. Tapi ingat, mari kita melihat kepada Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Berserahlah kepada Tuhan, melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar, dan libatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita, maka kita tetap teguh dalam menjalani kehidupan ini. Namun jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ketika kita menjadi lemah, bangkitlah kembali, berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita masing-masing memperjuangkan hidup kita. Dengan itu mari kita tetap memandang kepada Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini, seperti mana firman Tuhan, seperti mana juga yang kita perhatikan daripada kehidupan Paulus. Dalam ayat pembacaan kita ini tadi mengatakan daripada 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca sekali lagi ayat pembacaan ini. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat kelima 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkadu-kadu di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya daripada pihak orang-orang Yahudi, daripada pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya daripada pihak saudara-saudara palsu. Ayat yang ke-27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tidak berpakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Begitu juga dalam ayat pembacaan kita yang seterusnya tadi yang ke-10 mengatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Inilah hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, seperti mana Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi ketika kita lemah, di saat itulah kita juga akan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan, melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar, dan libatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita mengharungi masa-masa yang sukar yang seperti ini, kita akan boleh menjadi lemah, tetapi firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari ini memberi satu suntikan kepada kita supaya kita tetap kuat dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita sampai kepada garis akhir dalam kita memperjuangkan hidup kekristenan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Pujian syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami sama-sama pelajari, di mana kami belajar tentang kehidupan Rasul Paulus, hamba-Mu yang Tuhan Engkau urapi, melayani Tuhan dengan berjerih lelah. Banyak hal yang harus dia hadapi dalam kehidupannya, dalam dia melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi ketika berhadapan dengan berbagai keadaan itu tidak akan membuat dia lemah, malah di saat dia lemah dia menjadi kuat. Inilah pengakuan Paulus. Pada pagi hari ini kami sama-sama diingatkan akan firman-Mu. Ketika kami menjadi lemah, biarlah kehidupan kami yang berserah kepada Tuhan. Biarlah kami melihat dengan mata rohani yang fokus dengan iman yang benar, melihat kepada Tuhan yang sebagai pencipta kami, dan melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, hamba berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang sederhana ini akan memberi satu suntikan kepada setiap pribadi kami, menguatkan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami dalam masa-masa yang sukar ini Tuhan, di mana kami berdepan dengan pandemi. Banyak hal yang harus kami tempuhi dalam kehidupan kami. Ada beberapa yang hilang pekerjaan dan sebagainya, tapi semuanya itu tidak akan membuat kami lemah. Biarlah kami melihat kepada Tuhan sebagai pencipta kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Itulah janji-Mu Tuhan, dan kami berpegang kepada janji-Mu. Tuhan, Engkau akan menolong setiap pribadi umat-Mu yang dalam kekurangan, dalam keadaan apapun pada saat ini. Tuhan, Engkau hadir memberi pertolongan tepat pada waktunya. Hamba berdoa pada pagi hari ini Bapa, serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi mereka, daripada anak kecil sampai kepada warga emas, dimanapun berada pada saat ini, baik yang ada di Miri, baik yang ada di tempat pekerjaan di luar sana, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa kiranya penyertaan Tuhan, pelindungan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba berdoa pada pagi hari ini, mulai pada besok, kiranya di antara jemaat kami akan menjalankan tugas mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka usahakan. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan Kau mempermudahkan segala urusan mereka. Biarlah setiap pribadi kami mengalami kasih Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa pada saat ini memberkati setiap pribadi, sehingga kami melihat berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap pribadi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami,
Allah yang peduli, Allah yang mengambil berat akan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Hingga pada hari ini kami ada seperti mana kami ada. Itu adalah bukti kasih penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Berdoa pada pagi hari ini khususnya untuk seluruh jemaat kami. Tuhan Kau memberkati setiap pribadi kami. Haleluya, haleluya. Jemaat BM Manuel yang Yesus kasihi, pulanglah dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, bahkan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Maranatha. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Sekian firman Tuhan, terima kasih.